Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Ayyuhat tullab, kaifa halukum jami'an? Fa insyaallah bi khair. Fa insyaallah bi khair ya. Qabla bidayatid dars hayya nakra ad-du'a qabla ta'allum ma'an. Wahid isnain salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Santri-santri, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk dapat kembali belajar ya. Kita kali ini itu sedang atau akan mempelajari bahasa Arab, tepatnya yaitu masih pada bab al-unwan tentang alamat. Yang mana pada bab ini kemarin kita telah membahas al-istima' atau mendengarkan. Di situ ada beberapa kosakata, kemudian al-qiraah juga kita sudah bahas ini tentang suatu bacaan yang bertema al-unwan. Kemudian al-hiwar yang terakhir kita juga kemarin sudah mencoba membahasnya ya. Dan kemarin kalian mencoba mengerjakan at-tadrib latihan. Yang pertama, aina baituka baiti fi syari' ma warraqmu. Nah ini kalau nomor 1 tinggal mengganti nomornya ke dalam bahasa Arab. Kalau itu angka berapa terus diganti dengan bahasa Arabnya apa. Kemudian aina baituki yang nomor 2. Aina baituki di mana rumahmu, baiti fi syari' kusuma rokmu. Nah itu angka berapa tinggal dicari bahasa Arabnya. Terus kemudian ada titik-titik tanda tanya, unwani fi syari' teratai rokmu khamsah. Rumahku, alamatku ya, alamatku di jalan teratai nomor 5. Berarti untuk melengkapi hal itu kira-kira yang patut itu dikasih pertanyaan apa. Nah kalau nomor 4 ini, ma rokmu jawalak, berapa nomor teleponmu. Rokmu jawali, nomor teleponku. Lah ini 081 325 034 848 itu ya. Kemudian kalau yang kelima itu hal baituka qarib minal madrasah, apakah rumahmu dekat dari sekolah? Naam titik-titik di situ tinggal. Nah santri-santri kita kali ini itu akan membahas ini at-taraqib. At-taraqib itu gramatikal atau terkib atau salah satu susunan cara menyusun teks kata-kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Nah kali ini itu kita akan membahas al-arqam ya. Al-arqam itu artinya nomor-nomor. Rokmun itu kan nomor. Nah ini rokmun itu nomor. Kalau al-arkam itu insya Allah jamaknya dari rokmun. Berarti nomor-nomor. Kalau rokmun itu cuma satu nomor. Kalau al-arkam itu banyak nomor. Nah kita coba bahas mulai dari angka 0 sampai dengan angka 10 ya. Nah yang pertama itu angka 0. Sifrun, bahasa Arabnya itu sifrun atau sifr. Nah itu tulisannya ya hanya titik seperti ini. Kalau di bahasa tulisan latinnya ya kayak gini. Kemudian yang kedua wahid. Wahid itu artinya 1. Nah tulisan Arabnya seperti ini. Insya Allah kalian sudah tahu semua ya kalau tulisan Arab. Kalau nulis angka dalam bahasa Arab, insya Allah kalian sudah tahu semua. Kemudian yang kedua isnani. Isnani itu artinya 2. Ya, tulisannya kayak gitu. Kemudian salasah. Salasah itu 3 atau salah satun. Tulisannya kayak gini. Kemudian arba'ah atau arba'atun itu 4. Tulisannya kayak gini ya. Nah terus khomsah. Khomsah itu artinya 5. Ya tulisannya seperti ini. Nah kalau titik hanya kayak gini ya. Kalau 0 itu hanya titik. Tapi kalau khomsah itu kayak gini. Ada buletannya. Kemudian ada nomor 6. 6 ya sitah tulisannya itu. Kemudian 7 itu sab'ah. 8
samaniyah, kemudian 9 tis'ah, 10 asaroh atau ngasarotun. Ini sudah dulu ya ada di kelas, nek mboten salah niku di kelas 2, nek enggak kelas 1 itu ada materi angka. Nah, kemudian nomor 11 sampai dengan 20. Nomor 11 sampai dengan 20. Yang pertama ada nomor 11. 11 itu ahada asyara. Ahada asyara ya. Atau ahada asr. Itu 11. Kemudian 12. 12 ya isna asyar. Isna asyar atau isna asyara itu 12. Tulisannya gini. Kemudian 13 itu salah sata asyar. Salah sata asyar atau salah sata asr. Tulisannya biasa. Ya kalau tinggal menambahkan, kalau 13 berarti 13. Sama. Kalau 15 kan di Latin kayak gini. Berarti ya tinggal 1 sama 5. Seperti itu. Kemudian 14 arba'ata asyar. 15 khamsata asyar. 5 khamsah itu 5, asyar itu 10. Berarti khamsata asyar 15. 16 sitata asyar, 17 sab'ata asyar, 18 sama niyata asyar. Kemudian 19 tis'ata asyar. Nah, ini yang rada beda. 20 itu isruna. 20 itu isruna ya. Isruna 20. Kalau kalian hafal angka 1 sampai dengan 9, insya Allah untuk kelipatan 11-nya sama nanti kelipatan selanjutnya bisa. Wahidun 1 isnani 2, salah satu 3, arbaatun 4. Nah, misalnya arbaatun kan 4. 14 berarti yuk arbaata tinggal 14 kan 4 sama 10 berarti arbaata wa asyar. Asyar itu 10. Tinggal menambahkan angka 10 saja. Kemudian angka 21 sampai 30. 21 sampai 30. Yang pertama itu ada wahidun wa isruna. Wahid itu artinya 1, isruna itu tadi artinya 20 ya. Berarti ketika kita akan menuliskan angka 21 ya wahidun wa isruna. Nah, ini bedanya kalau antara 11 sampai dengan 20 tadi sampai dengan 19 itu tidak ada wanya ya, tidak ada wawunya. Kalau 12 yo isna asyara. Nah, tapi kalau 22 isnani wa isruna. Nah, ini ada wawunya, ada wawunya. Isnani wa isruna. Wahidun wa isruna itu 21, isnani wa isruna itu 22. Nah, kalau mulai 21 ke atas itu nanti ada wawunya. Kemudian nomor 23 berarti salah satun wa isruna. Salah satun wa isruna. Salah satun 3 wa isruna dan 20 berarti 23. Salah satun wa isruna. Kemudian 24 arbaatun wa isru. Nah, 25 khamsatun wa isru. Nah, kalau untuk penulisannya ya sama. 25 kan 2 sama 5. Berarti angka Arabnya ya 2, angka 2-nya seperti ini, kemudian angka 5. Nah, sama. Kemudian contohnya lagi itu angka 26. 26 kan 2 sama 6. Dia tulisan Arabnya ya iya, angka 2, kemudian angka 6 seperti itu. Kemudian tadi 26 ya, sekarang 26. 26 sitatun. Sitatun itu 6 wa isruna dan 20 jadinya 26. Kemudian 27 sab'atun wa isruna 27. 28 samaniyatun wa isruna. Samaniyah kan 8 wa isruna dan 20 28. 29 tis'atun wa isru. Nah, tis'atun wa isruna 29. Nah, kalau 30 itu salasuna. Salasuna. Salasuna ya 30. Nah, ini kalau yang berpuluh-puluh kayak gini. Kalau 20 kan tadi wa isruna. Isruna ya, 20 itu isruna. Kemudian 30 salasuna. 30 salasuna. Nah, kalau 40 gimana?
40 kan bahasa 4 kan bahasa Arabnya berapa ini? Arbaatun. Berarti ya tinggal arbauna itu 40. Kalau 50 bagaimana? Ya tinggal angka 5 ditambahi wawu dan ya. Angka 5 kan khamsatun. Tunnya itu dibuang, tamar butuhnya dibuang menjadi khamsuna itu 50. Khom tulisannya suna. Khamsuna ini 50. Kemudian kalau 60, 60 kan bahasa Arabnya sitatun. Ya tinggal ditambahi ini tamar butuhnya dibuang dulu, tinggal ditulis situna ditambahi wawu dan nun belakangnya. Situna seperti itu, tinggal tambahi wawu dan nun itu 60. Kalau 70 ya sab'una. Kalau 80 berarti samanuna. Kalau 90 berarti tis'una. Nah, kalau 100 kalau 100 itu bahasa Arabnya itu mi'atun. Mi'atun. Nah, ini artinya 100 mi'atun. Kalau 1000 itu alfun. 1000 tulisannya 1 nolnya 3. Nah, bahasa Arabnya itu alfun, alfun 1000. Ya, alfun. Mi'atun 100, alfun 1000. Udah berapa menit ini? Udah 11 menit. Nah, gitu ya. Sebenarnya ini Pak Alzi ini pengen menjelaskan ini tentang keterangannya. Panjang banget apa enggak sini? Ini ya sebenarnya tak lanjutkan. Kalau kalian capek di skip dulu boleh di skip, nanti istirahat dulu atau minum dulu, nanti lanjutkan lagi. Ini nanggung kalau tidak dijelaskan. Keterangan dalam pembahasan yang pertama ini ya. Dalam pembahasan bilangan ada yang disebut dengan adad dan ada yang disebut juga dengan ma'dud. Adad, ma'dud. Nah, adad itu artinya bilangan. Bilangan. Adad itu artinya bilangan. Artinya berarti ya bilangan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu angka yang angka-angka maksudnya seperti itu. Kemudian kalau ma'dud. Ma'dud itu sesuatu yang dibilang. Sesuatu yang dibilang. Contohnya gini. Hadza qalamun wahidun. Nah ini ya. Hadza qalamun wahidun. Hadza artinya ini, qalamun itu pena, wahidun itu satu. Ini satu pena atau pena satu. Ini satu pena atau pena satu ya. Maka yang disebut dengan adad itu wahidnya, angkanya satu berarti ya. Kemudian yang disebut sebagai ma'dud yang dibilang itu kolamnya. Sesuatu yang dibilang itu kolam atau pulpennya. Ini kan kolamun wahidun, satu pulpen berarti angkanya itu disebut dengan adad. Kemudian yang dibilang kolamun ini ya contohnya di sini pulpen itu disebut dengan ma'dud. Adad ma'dud. Adad bilangan, ma'dud itu yang dibilang. Lanjutkan dulu ketentuan yang kedua. Bilangan 1 dan 2 adadnya, angkanya itu terletak di belakang ma'dud atau yang dibilang. Nah, aturan untuk bilangan 1 dan 2 memang di bahasa Arab itu ada beberapa peraturan ketika kita berada di bab adad dan ma'dud ya. Tentang bilangan ini. Ini kan yang kedua itu angka terletak di belakang ma'dud. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan angkanya wahid, ini wahidatun ya contohnya. Hadhihi mistoratun wahidatun, ini penggaris satu, berarti satu penggaris. Angkanya ini di belakang, wahidnya itu di belakang dari yang dibilang itu mistorah. Mistorah itu penggaris. Mistoratun penggaris ya. Mistoratun itu penghapus. Sorry. Mistorah itu penggaris, kalau penghapus itu mim sahah. Mistorah itu penggaris, kalau penghapus itu mim sahah. Hadza mistoratun wahidatun, ini satu penggaris. Nah,
Angkanya itu di belakang yang dibilang. Angkanya itu di belakang yang dibilang. Kemudian ini contoh yang kedua. Hazani kolamani isnani. Hazani kolamani isnani. Ini 2 pulpen kolamani isnani. Kalau haza kan itu menunjukkan satu. Kalau untuk menunjukkan dua, maka ditambahi dengan alif dan nun. Ditambahi dengan alif dan nun. Nah ini kan haza itu menunjukkan satu saja. Ini kolam wahid. Tapi kalau menunjukkan dua, berarti tinggal ditambahi alif dan nun. Haza. Ditambahi alif dan nun. Nah ini menunjukkan dua benda. Haza. Kolam pun demikian. Kolamun kan artinya satu pena. Nah kalau ini itu satu pena. Tapi kalau ditambahi alif dan nun jadinya kolamani ya. Kolamani. Kolamani. Ini ditambahi alif dan nun. Maka menjadi dua pena. Isnani dua ya. Isnani dua. Ini dua pena. Hatani mistorotani isnatani. Nah ini. Tapi kalau haza kan ini untuk diperuntukkan untuk mu'anas. Haza itu mu'anas. Haza itu muzakar. Haza itu mudakar. Nah kalau yang mu'anas kan itu menggunakannya hadhihi. Hadhihi itu hanya untuk satu. Menunjukkan satu bilangan. Hadhihi mistorotun wahidatun. Ini satu penggaris. Tapi kalau untuk menunjukkan dua, maka hazihi itu dirubah menjadi hatani seperti ini. Hatani menunjukkan dua. Kalau hatani itu menunjukkan dua. Berarti kayak gini. Kalau haza untuk dirubah menjadi dua, tinggal ditambahi alif dan nun hazani. Kalau hazihi, hazi itu dirubahnya ke hatani. Seperti itu ya. Kemudian ini sudah 17 menit. Ya udah yang ini kita lanjutkan besok untuk bilangan 3 sampai 10. Udah ini saja yang dapat Pak Azeni sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nah tatim dirosatana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.